Saya lagi nge-gym nih teman-teman. Nge-gym bukan sembarang nge-gym. Kalau teman-teman lihat, saya masih dalam mode kerja nih. Jadi gym ini adalah salah satu fasilitas yang ada di kantor ini teman-teman. Jadi ini kita ada di suatu kantor yang akan dijual di daerah Kapuk, deket banget dari PIK. Kalau teman-teman punya gudang di daerah sini, perlu kantor, ini cocok banget. Hanya 5 menit dari pintu tol Jakarta Outer Ring Road. Udah deh, saya nggak mau lama-lama lagi, capek saya. Yuk kita lihat. Ini area pintu masuk utama menuju kantor keren ini. Jadi ini adalah bangunan kantor atau gedung kantor yang letaknya ada di Kapuk. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang punya bisnis pergudangan ada di sekitar sini ya, kemudian rumahnya dekat Pantai Indah Kapuk atau Cengkareng, ini lokasi kantornya ini sangat-sangat bagus banget. Jadi gudangnya misalkan di Kapuk, kantornya di sini nih, enak banget. Ini luasnya adalah 1050 dengan luas bangunan 1224 meter persegi. Ada 3 lantai dengan desain yang sangat nyaman. Kalau kita lihat nanti desainnya, layoutnya, dan fasilitasnya, ini bener-bener kita bisa lihat bahwa bosnya ini bener-bener memanjakan karyawan ya. Jadi bayangin, ada tempat gym, ada ruang karaoke, dan karyawan ini bisa pakai loh teman-teman. Kemudian untuk area depan kantor ini fasadnya juga keren banget, nggak kaku seperti kantor, tapi seperti rumah mewah lagi kan. Nah, di depan kantornya ini ada parkir untuk mobil kurang lebih sekitar 15-20 unit, untuk motor kurang lebih bisa sampai 50 unit karena bisa parkir di atas ya teman-teman. Jadi ada 2 lantai untuk parkiran motor. Sudah dilengkapi juga dengan area security. Jadi keamanan begitu masuk, kita harus melewati pos keamanan yang ada di depan kantornya. Nah, untuk lokasinya sendiri ini hanya 5 menit dari pintu tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, dan 5 menit menuju Pantai Indah Kapuk, Cengkareng, dan udah pasti dekat dengan bandara. Oke, saya nggak mau lama-lama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebelum saya mulai untuk review ke dalam unitnya. Hanya 22 miliar rupiah, nego sampai deal. Sekarang kita sudah ada di area kantornya, kita sudah masuk. Nah, ini begitu masuk, ini ada dinding dengan cermin warna hitam, menambah kesan mewah di kantor ini. Kemudian nih teman-teman, ini adalah area lobbynya, dimana area lobby ini sudah ada meja resepsionis ya. Ini dari marmer juga, lampu hias, kemudian sudah ada panel motif kayu di dindingnya. Nah, di area lobi ini juga tersedia ruang tunggu untuk tamu. Ini ada sofa. Ini adalah area ruang tunggunya ya, kita bisa tunggu di sini. Plus ada 2 ruangan untuk billing di sini. Ini jadi kalau ada tamu
perlu topik atau diskusi yang lebih private, kita bisa gunakan ruangan ini nih teman-teman. Sudah ada mejanya, sudah ada AC-nya, AC split ya. Kemudian partisinya menggunakan kaca dengan frame stainless. Nah, ini stainless warna hitam. Kalau saya lihat desainnya ini seperti konsep industrialis, tapi tidak murni industrialis ya, karena plafonnya ini tidak expose juga. Nah, ini plafonnya juga sudah dimotif garis-garis horizontal dengan lampu LED di atasnya. Kemudian AC-nya menggunakan AC aset. Jadi AC aset ini sering banget digunakan untuk area perkantoran dengan tinggi plafon atau dak tidak lebih dari 3,5 meter. Selain fungsinya untuk pendingin ruangan, AC kaset ini juga dapat menambah kesan cantik atau estetik dari suatu ruangan yang ada di perkantoran. Yuk kita lanjut ke area dalamnya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini ada pintu kamuflase. Nah, ini seolah-olah seperti dinding ya. Ini tidak saya tutup karena kalau ditutup kita nggak bisa masuk nih ke dalam, harus dari dalam bukanya. Sehingga kalau mau masuk kita minta tolong orang dalam untuk bukain. Jadi kalau ada tamu-tamu nggak diundang mau selonong boy ke dalam, itu nggak bisa ya, harus dari dalam dibukanya. Yuk kita lihat. Wah, ini nih dia area dalam kantornya. Ini lantainya sudah menggunakan granit yang lebar ya, kurang lebih saya lihat 120 lebarnya, 120 kali 60 ya, jadi lebar-lebar. Ini pintu menuju ke area garasi yang tadi ya, yang 2 mobil. Ini plafonnya juga sudah bagus ya, plafonnya sudah ada motif horizontal garis-garis coklat hitam dengan lampu downlight LED. Kemudian, nah kalau teman-teman lihat nih, biasanya kalau office itu begitu kita masuk, plong ya, dengan meja-meja kubikel. Meja-meja kubikel itu maksudnya meja-meja sekat, di mana bersekat itu ada karyawan lagi kerja. Nah, kalau ini kita bisa lihat plong banget dengan ruangan kerja yang terpisah ya. Ini ruang meeting yang muat untuk 20 orang, dan ini ruang staff, di mana ruangan ini bukan dibatasi oleh tembok ya, melainkan partisinya menggunakan kaca dengan frame stainless. Jadi kesan modernnya dapat banget. Nah, ini sekarang kita lihat ruang meetingnya ya. Wow, ini sih gila banget ruang meetingnya. Ini mejanya cukup panjang, bisa 20 orang ya tadi. Dan ini sudah termasuk ya teman-teman, ini sudah menggunakan AC kaset dengan unit proyektor untuk presentasi. Jadi presentasinya di sini nih. Untuk presentasi sorry di sini nih teman-teman. Nah, ini sudah ada screen proyektor, tinggal tarik ke bawah, itu sudah ada proyektornya. Jadi untuk presentasi sini nih 100% gitu. Nah, ini lemari-lemari ini nempel semua, ini sudah termasuk ya. Jadi totalnya di gedung kantor ini ada sekitar 27 unit AC split, belum termasuk AC-AC yang nempel ini di atas ini. AC-AC kaset ini nggak termasuk. Plus ada beberapa unit CCTV keamanan, dan masih banyak lagi fasilitas dan ruangan lainnya. Di seberangnya ini ada ruang staff. Sama ruang staffnya ini dipartisi oleh kaca dengan frame stainless. Ini sudah terdapat meja-meja. Kemudian untuk plafonnya sendiri, saya lihat dari pertama kita masuk di area lobby, ini desain untuk plafonnya seragam ya teman-teman. Jadi list nih yang warna hitam, kalau teman-teman lihat dengan lampu downlight LED, ini seragam dari
mulai kita masuk ke kantor ini, area lobby, area resepsionis, ke ruang staff ini sama seragam. Lantainya sudah menggunakan parket, sudah ada meja-meja kantor. Kemudian ini areanya dibatasi oleh partisi kaca dengan frame stainless. Sekarang kita lihat area yang di luarnya nih teman-teman. Jadi area bersama ini gede banget. Kalau teman-teman biasa masuk ke office itu kan kalau nggak ngeplong pasti ada koridor untuk jalan ya. Nah ini semacam koridor tapi gede banget, jadi sebenarnya nggak bisa kita sebut koridor karena biasa koridor paling 1,5 meter, sementara ini gede banget gitu kan. Jadi kalau di mall ini nih, di sini bisa buat bazar ini saking gedenya. Nah ini area dapur, pantry. Nah ini dapurnya juga mengingatkan saya kalau lagi jam istirahat di kantor-kantor itu ada namanya food court. Nah ini dapurnya gede banget nih, sudah ada mejanya, meja sudah dapat, tinggal tambahin kursi. Desainnya juga keren banget. Sudah ada cooker hood dari Ariston, kemudian sudah ada lemari-lemari, laci-laci, dan teman-teman bisa lihat ini semua sudah include. Serta ruangan ini kan area ruangan bersama ya. Bagian belakangnya ini merupakan area terbuka di mana ini kita manfaatkan untuk taman atau area penghijauan. Teman-teman kita bisa lihat ini nih ya. Ini pohon-pohonnya asli ya, bukan imitasi ya. Kemudian dari atas ini ada pencahayaan langsung sinar matahari plus untuk sirkulasi. Jadi siang-siang ini terang. Lebih oke lagi nih teman-teman kalau di sini bikin air terjun, jadi lebih nyaman lagi suasana kantornya. Ini di belakang saya teman-teman bisa lihat nih, lebar banget area wastafelnya, bukan cuma 1-2 biji. Teman-teman bisa berjamaah di sini kalau habis makan, cuci tangan. Area sanitarinya oke, dengan cermin, dan di belakangnya ada area toilet untuk pria dan untuk wanita masing-masing ada 2. Di mana masing-masing area toiletnya terdapat 2 screen atau 2 bilik masing-masing ya. Jadi sangat mengakomodir segala aktivitas karyawan yang beraktivitas di lantai 1 ini. Sekarang kita lanjut ke sisi sebelah kanan saya. Ini ada tangga menuju ke lantai 2, di mana level dari tangga ini menggunakan granit yang berbeda motifnya ya. Kalau yang lantai 1 ini granitnya kasar. Kalau di tangga ini sudah glowing nih teman-teman. Sebelum kita ke lantai 2, kita cek dulu nih ruangan yang satu ini. Dan ini adalah ruang arsip. Ruang arsipnya juga besar, adanya di lantai 1 atau lantai dasar dekat dengan pembatas antara area utama kantor dengan area lobby ya. Nah kalau ini plafonnya desainnya beda nih sama yang tadi nih, tapi tetap keren loh desainnya loh. Ini dindingnya juga sudah dibalut sama wallpaper keren. Jadi para karyawan yang baru datang sebelum ke atas bisa tempel fingerprint dulu di sini. Absen ya. Nanti kalau nggak absen nggak dapat insentif gitu kan. Sekarang kita ke lantai 2. Oh ya, ini railing tangganya menggunakan besi ya, besinya kokoh nih, dengan handle dari kayu. Dan ini adalah lantai 2-nya nih teman-teman. Wah, ini teman-teman bisa lihat tangganya itu lebar banget. Ada jendela di sisi belakangnya sehingga kalau siang ini nggak perlu lampu teman-teman. Terus lantainya antara tangga dengan lantai 2 ini motif granitnya berbeda ya.
Kalau yang di lantai 1 granit, lantai granitnya adalah motifnya persegi panjang. Kalau ini kotak nih, ukuran 1x1. Plus kalau karyawan lalu lalang melalui tangga ini terpantau semua gerak-geriknya melalui kamera keamanan. Jadi karyawan yang baru datangnya telat, lembur, tenang, semua kepantau ada di CCTV. Plus ini ada area yang memisahkan antara area tangga, koridor tangga dengan ruang utama di lantai 2 ini. Jadi kita bisa tutup nih. Nah, pintunya ini menggunakan kaca tempered tanpa frame atau frameless dengan handle dari stainless yang sangat tinggi sehingga menambah kemewahan. Jadi kesannya kantor ini tuh nyaman banget, berasa di rumah sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian begitu kita naik dari tangga, sebelum masuk ke area kantor yang di lantai 2 nih, masih di area koridor tangga, ini ada pintu menuju ke ruang staff. Gede banget teman-teman. Kita bisa lihat ruang staff ini juga ada ruangan. Ini kalau kita lihat di sini ada lemari ya, besar-besar tinggi sampai ke atas. Ini fungsinya untuk naruh arsip ya, atau filing ya. Jadi dokumen-dokumen seperti catatan konsumen, purchase order, bisa kita taruh sini nih. Nah, ini ada area staff juga. Jadi model meja ini, meja kerjanya juga nyaman, bukan seperti kantor pada umumnya kotak-kotak kubikel ya. Ini cuma dibikin terbuka, cuma ada kaca kecil untuk pemanis aja. Ini juga semua lemari sudah dapat. Area ini juga diawasi sama CCTV di ujung, ada CCTV. Kemudian ada 2 AC kaset terdapat di ruangan ini. Plafonnya terdapat lampu LED. Ini cantik banget nih lampunya. Kemudian kalau udah kerja, istirahat, atau butuh smoking area, kita bisa nih ke area balkonnya. Nah, ini adalah area balkon, di mana area balkon ini lebar banget dan luas. Bukan cuma area-area kecil, tapi benar-benar bisa difungsikan secara maksimal ya teman-teman. Nah, jadi staff yang di sini nih anti stres sebenarnya, karena ruangannya asik, ada jendela yang lebar, ada balkon anti stres juga, tapi tetap dipantau sama CCTV, ada 2 titik. Plus jangan main-main ya kalau kerja di sini nih, ada area manajer. Nah, ini ruang manajernya, yuk kita lihat. Nah, ini ada area manajernya, dimana kalau mau masuk ke area manajer ini harus melalui pintu ruang staffnya. Nah, area manajer ini juga terdapat sofa, meja kerja, dan ini ada kaca dengan menggunakan roller blind. Jadi kalau kita butuh privacy atau terlalu silau terang, tinggal tutup, tinggal buka. Kemudian ini pembatas ini mati ya, kaca mati ya, jadi nggak bisa diakses oleh manajernya. Jadi manajer ini nggak bisa ke balkon ya, karena di samping kaca tempered ini area balkon yang tadi kita lihat tuh yang lebar banget. Jadi cuma bisa dipandang aja, nggak bisa ke situ. Kalau manajernya mau ke area balkon harus melalui ruang staff dulu, sekalian ngecek-ngecek kerjaan para staffnya. Sekarang kita ke area utama kantor lantai 2-nya, teman-teman. Wow, ini amazing banget nih, amazing maksudnya. Ini yang tadi saya bilang, ini seperti koridor tapi bukan koridor, karena ini luas banget. Bisa sebenarnya kita gunakan, kita manfaatkan secara maksimal. Tapi karena ini kita lihat dari desainnya ini mencerminkan bahwa ownernya ini owner yang mementingkan
karyawannya itu untuk happy gitu, karena kita bisa lihat ya nanti ada fasilitas di lantai 3 itu yang membuat saya bisa melihat bahwa wah ini luar biasa, bahwa ownernya ini baik banget ngasih fasilitas itu gitu kan. Yuk kita lihat lagi. Nah ini juga ada ruang staff. Nah ruangannya kira-kira cukup untuk menampung sekitar 15 sampai 20 staff ya teman-teman. Ini juga sudah ada meja-mejanya, lemarinya full sampai ke atas, kemudian plafonnya juga bagus, sudah ada lampu LED yang cukup besar, diawasi juga dengan 2 titik CCTV. Dan kalau kita lihat tadi di bawah itu ada partisi kaca ya, kalau ini partisi kaca, tapi di bawahnya itu ditempel cutting stiker sunbrush, jadi aktivitasnya nggak terlalu kelihatan dari luar. Untuk area bawah tidak diekspos ya, jadi ngelihatnya di atas aja gitu teman-teman. Nah tentunya sudah dilengkapi juga dengan ruang kepala personalia nih teman-teman. Nah ruangannya juga cukup luas, terdapat meja, ini lemari-lemari, kemudian ini di samping kanan saya terdapat partisi kaca tempered yang bisa kita tutup menggunakan roller blind. Kita tinggal tarik aja, buka tutup. Nah oke, jadi dari dalam sini ruang kepala personalia bisa lihat ke area bersama atau common area. Kemudian di depan area ruangan kepala personalia terdapat ruangan manajer juga, dimana ruangan ini kurang lebih besarnya sama ya dengan yang tadi kepala personalia. Sudah terdapat meja, kemudian lemari, laci-laci, rak-rakan, dan meja kecil ini untuk sekretaris biasanya ya, sekretaris manajer, dan AC split. Ini partisinya juga menggunakan kaca dengan frame stainless ya. Dan sisi belakangnya adalah area balkon atau outdoor, balkonnya outdoor. Ini tempat outdoor AC, sekaligus bisa digunakan juga untuk smoking area. Nah ini tadi adalah area kepala personalia nih teman-teman. Jadi ruangannya kaca nih sebenarnya. Nah dimana di sisi atas ini adalah kaca, bisa kita lihat dari luar ke dalam, dalam keluar. Kemudian di sisi bawahnya kacanya ini ditutupi oleh stiker sunbrush, cutting stiker sunbrush ya, sehingga tidak bisa nampak atau nggak tembus pandang dari luar gitu. Nah ini adalah area toilet untuk karyawan ya, baik pria maupun wanita. Ini sih gila banget, toiletnya juga area bersamanya gede banget. Sebenarnya masih bisa ditambahin lagi toiletnya. Oke. Nah ini juga sama. Ini ruang staff dimana partisinya menggunakan kaca tempered dengan frame stainless. Ini kokoh banget loh ini framenya. Nah ini adalah area kaca yang terekspos, bisa kita lihat dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Kemudian ini area kaca yang ditempeli oleh cutting stiker sunbrush sehingga tidak tampak ke dalam ya, kita nggak bisa ngelihat dari luar ke dalam karena sudah ditempel cutting stiker. Sekarang kita lihat yuk ke dalam. Nah ini ruangan ini cukup luas, kira-kira bisa menampung sekitar 15 sampai 20 orang, lengkap dengan meja kerja dan lemari-lemari. Tidak lupa juga ada 2 unit titik CCTV untuk memantau kinerja karyawan. Kemudian ada jendela-jendela kecil, fungsinya untuk pencahayaan sehingga dapat meminimalisir penggunaan lampu di siang hari. Dan AC-nya menggunakan AC kaset, bukan AC split ya. Tentunya dilengkapi juga area kepala personalia nih teman-teman.
Partisinya juga dari kaca dengan frame stainless, kokoh banget. Yuk kita lihat seperti apa. Nah, ini dia area kepala personalia atau kepala bagian. Jadi ruangan ini dibuat semi private, dimana kalau kita butuh private tinggal tutup dengan roller blind partisinya. Kalau kita lagi suntuk mau sedikit mantau kerjaan karyawan, kita tinggal buka ya teman-teman, kita tinggal tarik. Nah, jadi ketahuan gitu. Jadi kadang-kadang karyawan kalau diawasin sama atasannya, kerjanya jadi cepet ya. Lantai 2 udah, kita sudah lihat banyak ruangan di lantai 2. Manajer udah, ruang staff udah. Sekarang kita menuju ke lantai 3. Oh, tapi lantai 3 itu sebenarnya lebih tepatnya disebutnya ruang untuk entertain ya, artinya untuk entertain karyawan di sini gitu. Jadi sebenarnya ngeplong lantai 3 itu. Jadi ada yang kurang nih teman-teman. Apa yang kurang? Ruang direktur. Nah, ruang direktur ini nggak banyak orang yang tahu. Mungkin kalau karyawan baru nggak tahu teman-teman. Di mana ruang direktur ini teman-teman, kita bisa lihat nih. Ini ada tembok dengan variasi wallpaper dan cermin, dan ini ada pintu kamuflase menuju ke ruang direktur. Yuk kita lihat. Kita masuk ke area ruang direktur, di mana area ruang direktur ini koridornya ini ada panel-panel motif kayu ya, jadi nyaman banget. Sebelum kita masuk ke area ruang direktur, ini ada toilet direktur, di mana pintunya juga merupakan pintu kamuflase. Dan gak usah ditanya ya, kalau ruang direktur itu toiletnya aja satu harus mewah, kedua harus smart. Jadi toiletnya, klosetnya ini sudah smart closet nih. Ini banyak banget fitur tombol nih. Nah, ini nempel di dinding, ini keren banget. Ini saya nggak bisa jelasin satu-satu ya, karena kan saya belum nyobain nih temen-temen. Terus ada urinal toilet, ada shower area. Nah ini, jadi kalau mandi juga nggak tampias, tentunya dengan wastafel yang mewah banget. Sekarang kita balik ke ruang direkturnya ya. Jadi area koridor direkturnya ini ada panel-panel motif kayu dengan lampu LED menambah kesan mewah, plus diawasi dengan 1 titik unit CCTV gitu. Terus ini ada pintu juga, pintu kamuflase ya. Kalau kita tutup ini nggak kelihatan kalau ada ruang direktur di sini. Ternyata ada ruang direktur dengan pintu kamuflase dengan menggunakan smart door lock system nih. Jadi security-nya udah nggak diragukan lagi. Ruangan direktur ini 3 in 1 ya. Bisa untuk kerja, bisa untuk santai nonton TV, bisa juga untuk makan. Karena di ruangan direktur ini terdapat meja direktur lengkap dengan lemari-lemari. Wah, ini ada koleksi minuman di sini nih. Kita juga bisa taruh. Kemudian desainnya mewah banget ya. Kita bisa lihat desain plafonnya ini motif-motif kayu coklat-coklat. Kemudian AC-nya menggunakan AC kaset. Keren banget desainnya. Kemudian ini ada meja makan dengan 4 kursi makannya. Jadi kalau mau makan nggak perlu barengan sama karyawan, cukup di ruangan ini saja. 3 in 1. Satu lagi adalah area untuk nonton TV. Ini sudah dipasang TV-nya dengan panel-panel ini. Ini marmer loh ya teman-teman, bukan HPL ya. Tuh, kita ketok-ketok marmer bener-bener. Biasa kan ada HPL yang motif marmer. Kemudian ini sudah ada lemari-lemarinya, gantungan TV, sofanya juga sudah ada, mejanya sudah ada. Plus ini ada area balkon. Area balkon ini dibatasi oleh tempered glass, di mana tempered glassnya ini kalau si direkturnya dia lagi pengen privacy,
atau butuh istirahat, kita tinggal tutup roller blind-nya ini. Roller blind-nya juga panjang ya. Jadi ini ada sisi pintu, pintunya bisa dibuka, jadi direktur ini bisa akses ke balkon, di mana balkon ini nyambung sama ruang staff yang ada, ruang manajernya tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa lewat sini, ini bisa kita kunci. Pembatasnya ini adalah tempered glass frameless. Kemudian roller blind-nya dibikin 2 tirai ya. Jadi tirai yang pertama untuk pintu, dan ini roller blind-nya panjang selebar sisi jendela. Sekarang kita lihat balkonnya. Balkonnya ini seperti koridor ya. Dia bukan memanjang tapi melebar. Plus juga teman-teman bisa lihat nih, kurang lebih lebarnya sekitar 2 meter. Panjang sekali, lebar sekali, karena ini kan hadap depan ya. Plus ini ada kisi-kisi yang dari besi ya, di cat hitam. Ini ada fungsinya ya teman-teman. Yang pertama adalah bisa meredam panas, kemudian bisa menyaring sirkulasi. Artinya karena ini di pinggir jalan, karena ada kisi-kisinya, jadi debu ini nggak langsung masuk ke area balkon teman-teman. Plus bisa meredam suara atau kebisingan yang ada di jalan raya. Jadi kisi-kisi ini meredam, kemudian ini adalah ruang kerjanya. Jadi ketika kita kerja tidak terlalu berisik sama aktivitas yang ada di jalan raya atau aktivitas yang ada di depan atau luar kantor kita. Sekarang kita ke lantai 3. Sekarang kita lihat ke lantai 3 ya teman-teman. Ini loh lantai 3, dimana lantai 3 ini digunakan untuk area entertain untuk semua karyawan yang ada di kantor ini. Teman-teman bisa lihat ini ada tenis meja. Wow, ini gede banget lantai 3, ini dibuat ngeplong ya teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan ruangan tambahannya untuk para staff, untuk kegiatan kantor lainnya, ini teman-teman masih bisa sekat-sekat di sini ya dengan menggunakan kaca loh. Kaca yang tadi, kaca dengan partisi kaca dengan tempered glass tadi. Itu juga ada area balkon, sama ya, melebar juga. Area balkonnya keren. Nah, ini adalah area balkonnya. Tapi area balkon ini tidak bisa diakses dari sini, tapi dari ruang yang satunya. Nanti kita lihat. Dari sini saya menyimpulkan bahwa ini si bos ini baik banget sama karyawannya, sayang banget sama karyawannya. Gimana enggak coba? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih apa bacanya, CBS Gym. Jadi kantor ini lantai 3-nya digunakan untuk area gym. Kita geser dulu. Wow, ini saya nggak bisa ngomong banyak nih teman-teman. Ini ada beberapa alat gym yang bisa digunakan oleh para karyawan. Kebayang nggak sih teman-teman? Teman-teman habis kerja nih, kerjaan sudah selesai. Setelah itu nggak usah lari ke mall, nggak usah lari ke tempat gym, tinggal langsung ke lantai 3 pakai fasilitas ini. Ini gila banget nih, bosnya sayang banget. Saya nggak ngerti ini alatnya apa aja, cara makainya juga gimana. Saya nggak akan tutorial itu ya teman-teman, tapi yang pasti ini oke banget. Siapa karyawan yang nggak mau punya bos sebaik ini coba? Nah, ini ada partisi kaca. Nah, kalau kita butuh pencahayaan kita tinggal buka roller blind-nya ya. Kemudian kalau terlalu panas, karena ini di lantai 3, kita bisa tutup nih teman-teman. Nah, sudah dilengkapi dengan 2 AC split dan unit CCTV. Kemudian ada sound systemnya juga. Dan ini ada akses menuju ke balkon. Balkonnya ini selebar tampak depan dari kantor ini, seperti di lantai 2. Ini gila juga balkonnya. Ini habis gym
butuh keringet yang lebih natural, kita bisa kesini berjemur. Atau kalau butuh smoking area di sini juga, kita bisa kasih tempat duduk ya. Kita bisa gunakan ini sebagai smoking area, atau bisa juga dimanfaatkan untuk sky gardennya. Kita taruh tanaman di sini ya. Kalau yang di lantai 2 area balkonnya itu adalah kisi-kisi, kalau di sini di tengahnya ada tembok solid, tembok padat. Kemudian railingnya menggunakan tempered glass dengan frame stainless, bukan kisi-kisi lagi ya. Jadi kalau dari sini view-nya lepas. Kalau dari 2 kehalangan kisi-kisi, lantai 2 tadi. Gitu. Nah, ini adalah area yang tadi kita lihat. Ini nggak bisa akses kecuali dari ruang gym. Sekarang kita balik ke dalam. Kita balik lagi ke area gym. Kita tutup dulu ya. Apa kita mau nge-gym aja nih teman-teman, nggak usah lanjutin reviewnya, tapi nanti kata teman-teman kentang ya, biasanya begitu ngomongnya. Ini juga ruangannya, coba bantu saya mikir kira-kira lantai 3 ini bisa kita manfaatkan untuk apa aja ya. Saya kasih bocoran satu, kita bisa tadi ya tenis meja, kita bisa gunakan untuk acara seminar, training karyawan. Kita bisa taruh juga meja biliar loh teman-teman. Jadi kita bisa main biliar di kantor sendiri. Oke banget gak sih? Ini juga bisa jadi ballroom. Kira-kira muat 100 orang loh. Kebayang nggak 100 orang men? Nah, ini ada lagi ruangan. Ruangan ini spesial banget. Karena ruangan ini difungsikan untuk ruang karaoke maupun ruang teater. Ini teman-teman bisa lihat ada TV, ada sound system, speakernya, terus ada 2 AC kasetnya, jadi nggak kepanasan. Ini ada meja bar. Wow, ini masih ada gitarnya ya teman-teman. Jadi apa yang nempel di sini itu ditinggal, kecuali yang tidak nempel ya, seperti kursi itu dibawa. Ini juga ada minibarnya, kita bisa ngeracik minuman di sini. Saya jadi bartender deh teman-teman. Nah, ini ada ambalan-ambalan area penyimpanan, ada showcase-nya, dan harusnya kedap ya. Harusnya kedap ini ruangannya. Ini sudah ada apa? Pengedap suaranya. Kemudian di sini ada ruang kamuflase, tempat naro server ya teman-teman. Ini arsip kecil, terus ini server, ini area-area penyimpanan, adanya di entertain room. Jadi kebuktikan saya bilang kenapa si bos ini sayang banget sama karyawannya, karena fasilitasnya oke banget. Satu, desain kantornya persis mirip rumah, jadi nyaman banget. Kedua, layout atau tata letaknya oke banget, nyaman banget, nggak bikin karyawan ini stres. Ketiga, lantai 3 ini full untuk servis karyawannya, entertain, bener-bener luar biasa sih. Ada tenis meja, ada gym, ada ruang karaoke, ada ruang teater, kita juga bisa naruh meja biliar. Masih banyak lagi, kita bisa naruh